Halo pemirsa, apa kabar? Jumpa lagi dalam program mingguan VOA Global Report. Dari studio VOA di Washington DC, saya Ariadne Budianto. Pemirsa, berbagai liputan dari dunia bisnis, termasuk usaha milik diaspora Indonesia di San Francisco, akan kami hadirkan dalam Global Report kali ini. Tapi sebelumnya, simak dulu berita dunia selama sepekan dalam Global Highlights. Sejumlah patung dan relief bersejarah asal Indonesia yang dicuri dan diperdagangkan ilegal oleh sindikasi kejahatan barang antik internasional ditemukan di kota New York dan dikembalikan ke pemerintah Indonesia. Ini merupakan kedua kalinya kantor Kejaksaan Manhattan di kota New York mengungkap keberadaan benda-benda antik asal Indonesia. This is the result of a many years long criminal investigation into, among others, the infamous trafficker Subhash Kapoor, who trafficked antiquities from Indonesia, Myanmar, Cambodia, Thailand, India, Pakistan, and Afghanistan. Nilai patung Buddha, patung Dewa Wisnu, dan batu relief ini diperkirakan mencapai lebih dari $400.000 atau sekitar 6,6 miliar rupiah. DJ Asia BIOS, perusahaan teknologi keuangan sebagai layanan atau FAAS pertama di Indonesia, masuk dalam bursa efek Nasdaq. Alexander Rusli dan Prashant Gokarn dari DJ Asia membunyikan bel penutupan bursa saham Nasdaq di Times Square akhir pekan lalu. Dibentuk di Jakarta tahun 2017, DJ Asia punya misi memberi kemudahan transaksi finansial secara digital dengan biaya terjangkau dan jangkauan luas lewat berbagai program layanan. Demo pro-Palestina masih berlangsung di berbagai kampus di seluruh Amerika, diwarnai bentrok sesama pengunjuk rasa dan penahanan oleh aparat di sejumlah kampus seperti UCLA, University of South Florida, Tulane University, dan setidaknya 282 mahasiswa Columbia University dan City College of New York. Unjuk rasa dikhawatirkan mengganggu kelancaran proses belajar mengajar dan mengancam batalnya sejumlah kegiatan kampus seperti wisuda yang sedianya akan berlangsung dalam minggu-minggu mendatang. Kalau itu adalah trade-off-nya harus mengorbankan wisuda yang harus saya alami, itu buat saya pribadi itu tidak masalah. Tapi saya yakin bahwa ada beberapa teman-teman juga yang merasa sedih karena orang tuanya sudah akan hadir ke sini. Tolakan Columbia University atas permintaan divestasi dengan Israel berlanjut dengan kericuhan. Pada Rabu 1 Mei, aparat mulai membongkar perkemahan di kampus yang terletak di Manhattan Utara ini. Warga Oregon Charlie Cheng Sevan memenangkan lotre Powerball sebesar $1,3 miliar. Ini merupakan jumlah kemenangan keempat terbesar sepanjang sejarah Powerball. Charlie adalah imigran asal Laos yang sedang menjalani kemoterapi untuk kanker yang dideritanya selama 8 tahun terakhir. Setelah potongan pajak dan lainnya, Charlie mengantongi $422 juta, sekitar 7,1 triliun rupiah. Kita beralih ke fenomena yang menarik seputar belanja di Amerika Serikat, pemirsa. Indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi naik 2,7% dibandingkan tahun lalu. Walau indikator ini menunjukkan bahwa inflasi sedikit mereda, laju pendapatan tidak meningkat sebanding dengan pengeluaran. Tingkat tabungan pribadi warga Amerika pun turun 3%. Jadi lebih banyak warga Amerika cenderung berhemat dan memilih belanja di toko-toko yang menawarkan harga lebih murah. Misalnya di Dollar Store yang menjual setiap barangnya sekitar $1. Tapi ternyata terlepas dari popularitasnya, semakin banyak Dollar Store di seluruh Amerika berguguran. Apa penyebabnya dan lalu bagaimana nasib konsumen Amerika? Simak dalam liputan berikut. Sebuah toko barang diskon dekat Los Angeles, negara bagian California, ramai didatangi pelanggan. Toko ini adalah salah satu dari 371 toko 99 cents only yang segera ditutup di seluruh Amerika Serikat. Sesuai namanya, toko ini hanya menjual barang murah sekitar 99 sen. Things is much cheaper. A lot of stuff is much cheaper. I hate to see it, leaving because it was helpful to the community. Menurut keterangan dari perusahaan, jaringan toko ini bangkrut akibat tingginya laju inflasi serta bergesernya pola belanja konsumen.
Pada saat yang sama, jaringan toko diskon Family Dollar juga mengumumkan penutupan toko besar-besaran. Sekitar 600 toko dalam tahun ini juga dan 370-an dalam tahun-tahun mendatang. Family Dollar is located in the urban areas. It tends to have a lower income consumer. That lower income consumer is being pressured by inflation, also the loss of federal benefits like food subsidies, as well as expiration of the child tax credit, things like that. So you're seeing this has been a pervasive problem as consumers really just don't have the means to enter the stores and buy things. I would add that other signs of pressure on a lower income consumer can be seen in subprime auto loans. Credit card delinquencies are at the highest they've been since the out years of the financial crisis over 10 years ago. Family Dollar pada 2015 diakuisisi oleh Dollar Tree. Dan meski Dollar Tree tetap bertahan, Family Dollar akhirnya tak bisa bersaing dan penjualan kedua jaringan kadang saling mengkanibal. Dollar Tree pun berencana untuk menutup sejumlah tokonya begitu kontrak dengan pemilik gedung telah selesai. Seperti banyak retail di Amerika Serikat, retail ini mengalami kesulitan untuk terus bertahan di tengah tingginya laju inflasi yang membuat konsumen semakin berhemat. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Selain itu, semakin banyak jaringan supermarket raksasa seperti Walmart dan Aldi menawarkan produk lebih beragam dengan harga yang tidak kalah murah dengan konsep one-stop shop, sehingga konsumen bisa belanja semua kebutuhan di satu tempat. Nah pemirsa, sekarang kita istirahat sejenak, tapi sehabis ini Randy Wicaksana di kota New York akan menemani Anda di segmen berikutnya. Stay tune di VOA Global Report. Halo pemirsa, gantian sekarang menyapa Anda dari studio VOA di New York City bersama saya Randy Wicaksana. Saya akan bicara soal Taylor Swift dalam kapasitasnya yang membuat fenomena Swiftonomics. Kita ingat beberapa bulan lalu sempat menjadi headline bahwa Singapura punya kesepakatan eksklusif dengan Taylor Swift untuk mengadakan konser. Ini memati tanda tanya dari para penggemar dan juga para pemerintah di negara-negara Asia Tenggara, termasuk pemerintah Indonesia. Saya menemui Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia saat kunjungannya ke PBB di New York lalu, yang sebut punya ambisi untuk mendatangkan artis-artis papan atas untuk bisa konser di Indonesia. Kita simak selengkapnya dalam liputan saya berikut ini. Kesepakatan eksklusif konser Taylor Swift dengan Singapura banyak dikritik negara-negara tetangganya. Namun, ini mengisyaratkan satu hal. Konser Taylor Swift membawa untung besar untuk ekonomi negara yang menyelenggarakan. Alasannya, The Swifties. Menurut riset Question Pro, konser The Eras Tour Taylor Swift di Amerika Serikat saja bisa beri kontribusi ekonomi sebesar 5 miliar dolar Amerika alias setara PDB 50 negara. In terms of Swiftonomics or Taylor Swift, the average spend is about $1,300, and Beyonce is even higher, $1,800. So Swiftonomics brings about 95% occupancy rate, which is phenomenal and really in comparison with pre-pandemic numbers. Nilai ekonomi ini memotivasi negara-negara saling berlomba untuk membangun infrastruktur untuk jadi tuan rumah event skala internasional, termasuk Indonesia. Hal ini diamini oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif saat hadiri forum di PBB New York. Setiap tahun Indonesia menyelenggarakan sekitar 3.000 sampai 4.000 event berskala nasional dan internasional. Ini telah menciptakan dampak ekonomi sekitar 160 sampai 220 triliun rupiah. Sebagai negara dengan populasi keempat terbesar dunia, Indonesia jadi target pasar yang cuan untuk penyelenggaraan event dan konser internasional. Meski didukung dengan infrastruktur untuk event besar, berbagai sikap protes dari masyarakat konservatif terhadap penyelenggaraan konser musisi internasional justru kerap jadi sorotan yang utama. Seperti aksi protes menolak konser Coldplay di Jakarta Oktober 2023 lalu.
Menanggapi ini, Sandiaga Uno sebut pentingnya upaya membangun narasi dan citra Indonesia yang ramah dan terbuka untuk event internasional. Kita harus bantu untuk menyampaikan narasi bahwa kita open for business, bahwa Indonesia tidak menutup diri. Menjadi tuan rumah event dan konser berskala internasional tak hanya punya kontribusi positif terhadap ekonomi dalam jangka pendek, namun juga jangka panjang untuk pariwisata secara keseluruhan. Data Badan Pusat Statistik sebut tahun 2019, pariwisata punya kontribusi 4,65% terhadap PDB Indonesia. It also kind of elevates the image of the destination, something like World Cup, FIFA. Look what it did for Qatar, which right now is definitely on the map. Indonesia masih berambisi jadi tuan rumah berbagai event internasional. Saat ini, Indonesia tengah bersiap-siap menyambut kedatangan Paus Fransiskus per 3 September mendatang. Dari New York, Randy Wicaksana, VOA. Swiftonomics, pemirsa, adalah sebuah fenomena yang menggambarkan bagaimana seorang atau sosok Taylor Swift, musiknya bisa memberikan dampak ekonomi yang fenomenal luar biasa. Sampai-sampai pada berebutan Taylor Swift, bukan karena cantiknya, tapi karena nilai cuannya. Yang jadi pertanyaannya, kenapa Mbak Taylor sampai diperebutkan sebegitu besarnya? Alasannya bukan karena Taylor Swift-nya saja, tapi juga karena The Swifties. The Swifties ini termasuk para penggemar yang mungkin lebih besar secara pengeluaran atau spendingnya jika dibandingkan dengan para penggemar musisi-musisi lainnya. The Swifties memberikan distingsi atau perbedaan dalam segi spending atau belanja. Ada anomali menurut para periset mengenai fenomena The Swifties karena mereka ternyata punya anggaran yang jauh lebih besar spendingnya ketika mereka nonton idolanya The Taylor Swift ini. Kalau misalnya dari data yang saya kutip, rata-rata para Swifties ini sekali nonton konser bisa menghabiskan $1.300 per sekali nonton alias 21 juta rupiah. Jadi ini spending yang luar biasa besar sekali. Kalau misalnya kita lihat di gambar, tidak hanya dihabiskan untuk tiket pesawat mungkin ya yang mau nonton di luar negeri atau di luar kota kalau misalnya di Amerika Serikat, tapi mereka juga habis spending untuk pernak-pernik hingga merchandise yang memang nilainya nggak sedikit. Jadi ini sebuah fenomena ekonomi yang sangat cuan untuk perekonomian lokal dan suatu negara kalau misalnya konteksnya adalah Singapura. Kalau dikasih perbandingan, ini disandingkan dengan pertandingan football yang sangat terkenal di Amerika, yakni Super Bowl, yang jadi sebuah penyelenggaraan final football yang ditunggu-tunggu setiap tahun dan menjadi sebuah pertandingan yang benar-benar berpengaruh di Amerika Serikat. Nah, Super Bowl ini punya kurang lebih dampak ekonomi yang sama dengan ketika konser Taylor Swift ini diadakan di sebuah kota. Namun bedanya adalah konser Taylor Swift tidak hanya berlangsung 1 hari, tapi bisa berhari-hari dan berlangsung di berbagai kota dan di berbagai negara. Jadi nggak heran kalau sampai-sampai Singapura berani punya kesepakatan eksklusif yang kita nggak tahu nilainya, tapi yang pasti besar sekali sampai kemudian Taylor Swift rela mengadakan konser berhari-hari di Singapura dan tidak melakukannya di negara lain di Asia Tenggara. So it's all about money, cuan, dan dampak ekonominya sangat terasa berkat The Swifties. Dan dampaknya Taylor Swift sekarang resmi masuk dalam daftar bilioner dunia. Baru-baru ini tahun 2023 bahkan Forbes menyebut Taylor Swift resmi masuk daftar bilionernya di peringkat 2.345. Nilai kekayaannya mencapai 14,2 triliun dolar. Saya nggak tahu berapa banyak dalam rupiah, yang pasti nolnya banyak banget ini. Dan mayoritas dari penghasilan Taylor Swift datang dari musiknya. Ini sebuah hal yang berbeda dengan para musisi-musisi lain juga mungkin masuk dalam daftar bilioner di Forbes karena banyak musisi yang justru revenue atau pemasukannya bukan dari musik, melainkan dari iklan, dari mereka sebagai duta-duta produk tertentu, dari diundang untuk jadi pembicara. Dan semoga berita seputar Swiftonomics soal Taylor Swift kali ini bermanfaat bagi Anda para The Swifties di Indonesia. Apakah suatu hari akan ada Taylor Swift yang mengadakan konser di Indonesia? We'll see about that. VGR akan kembali dengan sejumlah berita lainnya bersama dengan Arya Budianto kembali di Washington DC. Tetap bersama kami.
pemirsa, kembali di VOA Global Report. Kali ini yuk kita jalan-jalan ke San Francisco, California, kota berpopulasi keempat terbesar se-Amerika dan populasi Asianya pun cukup besar. Nah, kalau misalnya Anda suka makanan Jepang, terutama ramen, mungkin tempat berikut ini bisa jadi salah satu pilihan Anda. Pemiliknya orang Indonesia, pemirsa, yang memang belajar membuat ramen langsung di Jepang. Toraku Ramen pun jadi langganan diaspora Jepang di San Francisco. Bagi Zen Endo, ramen adalah salah satu noodle soup atau mie kuah favoritnya. I'm Japanese. I've been eating ramen since I was a little kid, and this place just really hits the spot. So you're Japanese and he's not Japanese, and you think this is authentic? This is good? Oh, absolutely. I mean, Ben went to Japan and he studied over there for a while, so he really knows what he's doing. Walaupun saya bukan orang Jepang, the beauty about America is you can serve anything based on love. Kalau kamu cinta makanan Jepang dan punya passion and kamu punya energi untuk kerja di restoran, buka restoran, why not? Ramen almost seperti mie ayam atau mie apa aja di Indonesia. But Japanese people mengambil noodle soup itu next level. Jadi mereka tuh lebih konsentrasi dengan quality brothnya dan kualitas meat yang daging-daging yang disediakan. Jadi itu lebih challenging untuk saya. Kecintaan Benny terhadap makanan Jepang dan budayanya tumbuh saat tinggal di New York dan bekerja di restoran Jepang, sehingga ia memutuskan untuk merintis bisnis ramen ketika pindah ke San Francisco. Saya selalu interested dengan history, background, and bagaimana makanan itu merepresentasi culture. Jadi saya mulai pelajarin makanan Jepang dari segi sushi, dari ramen, soba, udon, sabu-sabu, sukiyaki, dan sebagainya. Benny membuka food truck ramen akhir 2016 dan setahun kemudian ia sudah memiliki 2 food truck. Setahun berikutnya, Benny membuka restoran Toraku Ramen pertama. Restoran yang berlokasi di Jalan Lombard adalah restoran kedua. Toraku Ramen terjemahan adalah ramen truck. Tak hanya memakai bahan-bahan tradisional buatan perusahaan Jepang atau yang khusus dipasok dari Jepang saja. Kita juga pakai anise star, cinnamon, and mandarin peel, to be honest, and also brown sugar. Jadi agak sedikit sweet, caramelized, and it's dangerously good. So what makes Japanese cuisine are very successful in America? Because the suppliers ship from whether China, Taiwan, or Japan to United States in a proper import codes. Benny memperkirakan restorannya dapat meraup omset sekitar $500.000 setahun. Dari San Francisco, California, Dania Iman, Andri Tambunan, Nia Iman Santoso, VOA. Nah, habis makan ramen, enaknya lanjut ngopi ya. Bisa juga langsung pindah ke toko sebelah pemirsa untuk menikmati kopi tubruk, kopi gula aren, sambil juga makan kue-kue khas Indonesia misalnya arem-arem di kedai Kopiku Coffee. Pertama kali kita buka coffee shop ini, hari pertama kita cuman menghasilkan $100 hari itu. Kita berempat menangis bersama dan bertanya-tanya apakah ada harapan ya ke depannya. Ternyata pecinta kopi di San Francisco Bay Area menanggapi positif kehadiran Kopiku. Kini mereka dapat meraup penjualan $600 hingga $700 per hari, bahkan lebih besar di akhir pekan. Kita menyuguhkan single origin. Saya sadar ya ketika saya berkecimpung di dunia kopi di Amerika, ketika saya berbicara dengan orang-orang di sini, mereka selalu punya persepsi kopi Indonesia itu robusta. Kopi Indonesia itu kurang enak. Kopi yang murah, yang curah, yang dipakai oleh brand-brand yang memakai banyak sirup di kopinya. Memakai biji kopi Beaneka, perusahaan pemenggangan kopi yang mereka dirikan sebelumnya,
Kopiku hanya memakai kopi yang dibeli langsung dari petani di Indonesia. Jadi selain kopi, saya juga dan partner kita bertujuan untuk promosi budaya Indonesia, kuliner Indonesia, tempat-tempat travel di Indonesia. Jadi itu juga untuk mengangkat nama Indonesia secara keseluruhan melalui kopi. Kedai kopi yang terletak di pusat kota San Francisco ini juga menyajikan camilan khas Indonesia seperti arem-arem dan kopi tubruk. Jadi kita mau promosi gitu. This is cara orang Indonesia minum kopi. Simple, nggak perlu mesin, air, dan kopi jebur. Yang juga berbeda, kopi yang ditawarkan tidak memakai banyak sirup. Mereka hanya memakai sirup gula aren dan pandan yang dibuat sendiri. It's got that roasty, melty flavor that you want in a coffee. It just has that warm vibe that you want. I'm not sure what flavor it is, but there's my tea right there. And it just has a warm feeling. It's good stuff. Kopi khas Indonesia lainnya adalah avocado coffee yang khusus dicari Feni Hartono di kedai kopi ini. Bangga banget karena orang Amerika itu suka sekali minum kopi dan kopi Indonesia sangat terkenal juga ya. Diakui Amanda, setiap hari selalu ada pelanggan yang memberikan apresiasi sehingga ia yakin kopi Indonesia akan semakin dikenal di Amerika. Dari San Francisco, Dania Iman, Andri Tambunan, Nia Iman Santoso, VOA. Usai sudah VOA Global Report yang bisa Anda saksikan juga di kanal YouTube VOA Indonesia. Dari Washington DC, Aryatna Budianto dan tim VOA undur diri. Stay safe and stay healthy. Sampai ketemu lagi minggu depan.